Ngajar saudara, it's a little bit of teaching today, kita akan belajar bersama-sama. Seringkali untuk kita yang mendengarkan Injil, kasih karunia, the gospel of His grace, kasih karunia Tuhan. Yang maksudnya saudara is not about, bukan mengenai kekuatan kita, tapi kita bergantung kepada apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib dan apa yang Dia akan lakukan di dalam keseharian kita, amen. The gospel of I will dari Tuhan, not you shall, yang bergantung pada kekuatan kita. Tapi seringkali saudara, we hear this, we excited. Kita banyak dari antara kita dibebaskan, kita mengalami kebebasan, kita mengalami ketenangan. Kita mengalami sebuah pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan as we hear this gospel. Tapi seiring jalannya waktu, when things does not go according to what we want, gak berjalan sebagaimana yang kita inginkan, situasi yang kita mempertanyakan, does this gospel is real? Apakah kasih karunia ini yang kita dengarkan, all these promises, semua janji ini, apakah ini betul adanya? Dan ketika kita melihat pribadi-pribadi di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita tidak berubah, walaupun mereka hidup di bawah Injil, the grace of God, saudara, kasih karunia Tuhan. Dan kita di situ kita mempertanyakan, does grace work? Does grace work? Apakah kasih karunia ini bekerja? Does grace work? Seringkali kita bertanya seperti itu. Dan hari ini saya ingin menjelaskan, I wanna us to learn together, kita belajar bersama. And I hope that this bless you. Untuk setiap pertanyaan yang ada dalam pikiran kita, why? Kenapa orang-orang yang bahkan leaders yang sudah ikut Tuhan lama, why do they, kenapa mereka masih jatuh, dan sometimes we question them. Atau teman-teman kita, atau so we question God, ada dua hal saudara. When the situation does not change, ketika situasi kita gak berubah, we ask about His promises, we disqualify God's promises. Tapi juga ketika kita melihat orang-orang tidak berubah, apalagi orang-orang yang kita harapkan sudah lebih mature saudara. Dan kita bertanya, does grace work saudara? Haleluya. Dan hari ini I pray that this will give us rest, memberikan kita istirahat, memberikan kita ketenangan, dan memberikan kita pengertian yang lebih dalam. Amen. Haleluya. Pray Tuhan hari ini. Mulai kita just close our eyes and just receive. Tuhan, kami berdoa wisdom. Kami berdoa untuk favor, perkenanan Tuhan. Kami berdoa untuk pengertian yang baru dibukakan dalam kehidupan kami. Yang membebaskan kami, yang membawa keringanan di dalam kehidupan kami. Memberikan kekuatan buat kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Perkenanan demi perkenanan, grace upon grace, kasih karunia demi kasih karunia. Mengalir Tuhan di dalam nama Yesus. It's not I, but you Tuhan, who will speak Tuhan. Kau akan berbicara pada setiap kami, even myself, in the name of Jesus. Amen. Amen. Di Roma 5 saudara ayat yang ke-17 berkata, jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam. Jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam. Maut berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran. Akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini membandingkan Adam dengan Yesus. Karena Adam membawakan kematian dengan dosanya. Dia membawakan maut. Tapi kita akan berkuasa dalam kehidupan melalui Yesus Kristus. Kita bacakan dalam bahasa Inggris. For if by the trespass of the one man, Adam, death reigned, kematian berkuasa through that one man, how much more, terlebih lagi, will those who receive God's abundant provision of grace, kasih karunia Tuhan, and of the gift of righteousness, karunia kebenaran, will reign in life through the one man, Jesus Christ. Hallelujah. So that's the promise of Jesus. That is a promise saudara untuk kita yang menerima the grace of God. Kasih karunia dan karunia kebenaran. We will reign in life. Amen. Hallelujah. Do you believe it? What does it mean? Now that's the question. Apa artinya what does it mean to reign in life? Apa artinya to have life overflowing? Hidup dalam kelimpahannya. Karena kita memang udah hidup. I'm alive already. You are alive already before you know Jesus. Before you receive grace, you are already alive, saudara. Untuk kita mengerti ini, mari kita melihat
Perbandingan daripada Yesus yang diberikan adalah kehidupan di dalam Yesus dibandingkan kepada kematian di dalam Adam, saudara. Oke? Are you ready to learn a little bit hari ini, church? Haleluya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Remember, ini yang Tuhan katakan kepada Adam. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Maut masuk, saudara. Pastilah engkau mati. Tapi my question is, pertanyaan saya adalah, apakah Adam pada saat itu dia mati, saudara? Di dalam tubuhnya apakah dia mati? Ketika dia makan buah itu, no, he did not die. Dia nggak mati secara harafiah, saudara. Kita nggak melihat tubuhnya, tahu-tahu saudara tidak ada nafas lagi. It did not happen. Jadi maksudnya apa ketika Tuhan katakan maut masuk atau engkau akan mati? What did it mean, saudara? Apa artinya untuk Adam? Dari pengertian ini kita akan melihat apa artinya hidup berkelimpahan di dalam Yesus, saudara. Apa yang terjadi pada Adam? Waktu ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kematian akan masuk. What does it mean? Yang pertama, saudara, ini yang terjadi. Ketika aku mendengar, Adam berkata, bahwa engkau ada di dalam taman ini. Adam berkata kepada Tuhan, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi saudara, walaupun Adam tidak mati, tapi ada mulai hal-hal baru terjadi di dalam kehidupan Adam. Yang pertama, dia menjadi takut terhadap Tuhan. Ada rasa ketakutan terhadap Tuhan. Lalu dia mulai rasa malu, saudara, dan dia mulai bersembunyi dari hadapan Tuhan. So this is the result, this is one of the death yang Tuhan maksudkan. Walaupun dia tidak mati tergeletak, saudara, tapi dia mulai mengalami hal-hal baru yang belum pernah dia alami sebelumnya, saudara. Yang pertama, dia mulai merasa takut kepada Tuhan. Lalu dia mulai sembunyi, dia merasa malu terhadap Tuhan. There is a spiritual separation terhadap Tuhan. Itu yang terjadi pertama. Ada sesuatu rasa tidak ingin berjumpa dengan Tuhan. Karena malu dan karena takut, saudara. Itu artinya waktu Tuhan berkata akan ada death, akan ada kematian. Walaupun dia tidak mati secara harafiah, tapi dia mulai memisahkan dirinya terhadap Tuhan karena rasa malu dan karena rasa takut, saudara. Tapi ada lagi yang terjadi berikutnya, saudara. Ketika Tuhan berkata, kenapa engkau makan? Manusia itu menjawab, Adam mulai menjawab seperti ini, saudara. Ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Dia mulai menyalahkan perempuan yang Tuhan tempatkan. Jadi dia mulai menyalahkan orang lain. So not only bukan hanya dia malu terhadap Tuhan, a broken relationship with God karena malu dan karena sembunyi. Bukan hanya itu karena perasaan bersalah. Tapi dia juga mulai memisahkan dirinya, dia mulai menunjuk orang lain, yaitu pada saat itu perempuan yang ditempatkan di sisi dia tunjuk dan dia salahkan. So there's a broken relationship, saudara, mulai terjadi. Ketika dosa, walaupun dia gak mati, saudara, secara harafiah, tapi dia mulai, saudara, malu kepada Tuhan, broken relationship with God, dan dia juga mulai menyalahkan, saudara, orang lain. There's a broken relationship between one another, saudara. Nah, ini terus berlanjut, saudara. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan. Kata Kain kepada Habel ini terjadi kepada anak Adam dan Hawa. Kata Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel lalu membunuh dia. Jadi bukan hanya saling menyalahkan terjadi, tapi mulai ada jealousy, apa artinya? Iri hati mulai terjadi. Dari Kain mulai iri kepada Habel. Lalu dia bukan cuma iri, saudara, tapi udah ada anger, ada rasa amarah. So the relationship between one another is starting to decay, saudara. Ada sebuah penurunan, saudara. Dia mulai ada anger, ada iri hati, ada kesal, ada marah, ada ingin menyakiti. Mulai terjadi, saudara. Itu mulai terjadi, saudara. Ada ego, saudara. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Apa jawaban Kain? Remember that? Di mana Habel adikmu? Kain berjawab, di mana? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper?
Betul si Adam nggak mati pada saat itu. Ketika Tuhan berkata, engkau makan ini engkau akan mati. Tapi dia nggak mati. Tapi you know what happened? Dia mulai saudara, bukan hanya terhadap Tuhan mereka malu. Tapi mulai saudara pada saat itu ada maut. Kematian pertama terjadi. Bukan mati secara harafiah. Bukan secara normal. Tapi mulai ada pembunuhan terjadi. Ada broken relationship. Tapi saudara, this is yang mungkin prevalent saudara yang begitu terjadi luas saudara, tapi mungkin lebih subtle, bukan pembunuhan. Tapi we ask, am I my brother's keeper? Urusannya apa dengan saya? Mulai ada ego saudara, semua orang ingin menang sendiri. Nah itu mulai terjadi saudara. That's the second thing that happened, broken relationship between one and another saudara. Amen. Itulah kematian yang mulai terjadi. Not only that saudara, bukan hanya itu. Tapi ketika Tuhan berbicara dengan Adam, karena dosamu, ketika aku berfirman kepada manusia itu, Tuhan berkata, janganlah makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Mulai ada kutuk di tanah. This is the third thing yang terjadi. Ini hal ketiga yang terjadi. Tuhan mengutuk tanah dan lahirlah kesulitan, susah payah, toiling, berpeluh, berkeringat untuk mencari makan saudara. Mereka mulai harus membanting tulang dengan sulit saudara. Mulai ada scarcity, kesulitan di dalam penyediaan kehidupan. Mungkin saat ini kita bisa bicara mengenai financial situation. Penyediaan kehidupan keseharian saudara, financial situation saudara. Jadi saudara pada saat itu sekali lagi Adam, Tuhan berkata kalau engkau berdosa, engkau makan buah dari pohon pengetahuan ini, engkau akan mati. Tapi buktinya Adam tidak mati. So what does it mean when God says you shall die? Pertama, dia mengalami rasa malu, rasa takut terhadap Tuhan. Ingin menjauhkan diri karena rasa takut, tidak berani menghadap Tuhan. And there will be broken relationship, ada ego, ada jealousy. Husband and wife, Adam dan Hawa, there's broken relationship. Sisters, brothers and sisters, Cain dan Habel, broken relationship. Family, broken relationship. Friends, broken relationship. Ego, am I my brother's keeper, ada broken relationship. Tapi bukan hanya itu, di dalam pekerjaan yang tadinya menyenangkan. Tahu untuk menjaga the garden of pleasure, the garden of Eden, artinya the garden of pleasure. Adam dan Hawa nggak lagi di dalam garden itu, ditendang keluar, dibuang keluar. Artinya there's no longer pleasure in your work, saudara, di dalam kehidupan. Maka ada financial problem, saudara. Mulai ada masalah dalam pekerjaan, akan toiling, saudara, bersusah payah. Katanya, dalam bahasa aslinya saudara bisa diterjemahkan bukan bersusah payah, tapi with sorrow. Dengan kesedihan, artinya there's emotional problem. Tadinya mereka nggak ngerti artinya kesedihan, tapi sekarang mereka ngerti artinya sedih. Artinya takut. There's emotional problem terjadi dalam kehidupan mereka. Inilah artinya kematian ketika Tuhan berkata, if you eat this, you shall die. Bukan secara tubuh, tapi this happens, saudara. Saya menjelaskan ini because Adam tadi dibandingkan dengan Yesus. Artinya saudara, waktu Tuhan berkata, kalau melalui Adam, maut masuk dan berkuasa. Tapi di dalam ketika engkau menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia, engkau akan berkuasa di dalam kehidupan. What does it mean? Artinya saudara, you and God, there will be restoration, akan ada pemulihan. Di mana engkau pertama, this is what happened first, saudara, engkau tidak akan lagi takut terhadap Tuhan. Ketakutan terhadap Tuhan, you will not be afraid of God. Engkau gak akan lagi penuh dengan rasa malu, rasa berdosa, rasa bersalah. It will be gak akan lagi itu saudara terjadi. So we can live freely, we can come to Him as a father, saudara. Tapi for relationship one another, saudara, akan ada restoration yang Tuhan berikan, saudara. You will have a great family, your family, you will be blessed, brothers and sisters, saudara. In the grace of God, saudara, saudara akan mengalami kelimpahan. In relationship, you will have great friendship.
Kau akan mengalami persahabatan yang luar biasa, relationship with one another, saudara. People will bless you and you will bless them, you will love them and they will love you, saudara. Kau akan mengalami ada restoration in relationship in the name of Jesus. Tapi bukan cuma itu, tapi pekerjaan. Ayatnya boleh kita hilangkan sesaat. Tapi juga pekerjaan, your financial. Seringkali kita berpeluh. Tapi firman Tuhan berkata, if you receive grace and the gift of righteousness, you shall reign in life. Artinya, juga engkau tidak akan mengalami sorrows, nggak akan menjadi makanan keseharianmu. Amen. Susah payah, kesedihan, kegalauan. You will have emotional health in the name of Jesus. Akan ada restoration di dalam your emotion, saudara, akan ada restoration. Bukan cuma dalam your emotional, tapi dalam your pekerjaanmu. You shall not toil. Oleh karena itu, saudara, yang Tuhan kutuk pertama ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dia kutuk adalah tanah. Oleh karena itu Yesus sebelum di kayu salib, darahnya tercurah ke the Garden of Gethsemane, saudara. Dia di situ darahnya tercurah karena even the cursed ground, saudara, become a blessed ground, saudara. Be washed away the curse by the blood of Jesus, saudara. Ada restoration even in your work, saudara. Dalam penyediaan, dalam pekerjaanmu. So there will be, itu maksudnya ketika Tuhan berkata you will reign in life. Artinya akan ada restoration with God, yes. But there will also be restoration with one another, yes. Brothers and sisters and family, there will be blessing, yes. Friendship blessed in the name of Jesus, saudara. But you will also be blessed emotionally. Sorrow shall not be your food. Amen. Kesedihan gak akan menjadi makanan, tapi kalau akan diberkati, you will be blessed. You will have a fulfilling life internally. Kehidupan yang penuh dengan kepuasan. But not only that, tapi di dalam externally, pekerjaanmu, your financial, penyediaanmu, tidak akan dengan susah payah engkau makan. But there shall be rest. Engkau akan mengalami kelimpahan di dalam nama Yesus. Ada blessing, ada perkenanan. Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu Tuhan berkata, kita lihat ayatnya. For by the trespass of the one man, Adam, death reigned through that one man. Maksudnya apa? You already know, saudara. Artinya death. How much more? Tapi terlebih lagi, those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness shall reign in life through that one man, Jesus Christ, saudara. Saudara mau alami itu semua, apa yang Tuhan katakan, terima grace, terima kasih karunia. Terima the gift of righteousness, bukan the work, tapi the gift, saudara, hadiah kebenaran. Bahwa saya dibenarkan karena hadiah, bukan apa yang saya lakukan. When you receive that daily, saudara, you will reign in life, saudara. There'll be amazing relationship with God, with one another, saudara, in your workplace, saudara, in your family, saudara. Internally, saudara, there'll be fulfilling life. Hidup yang berkelimpahan. Receive that in the name of Jesus. Ada enjoyment. Back to the Garden of Eden. Kembali ke the Garden of Pleasure. Orang-orang mencari where is Eden. Dekat Irak katanya saudara, where is Eden? Tapi I want to tell you bahwa the restoration of Eden bukan saudara is a natural restoration. Tapi you will experience Eden, pleasure saudara. You will experience it saudara in your life wherever you are. Dimanapun saudara berada. Receive that in the name of Jesus. Amen. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. That is all good. Sampai kita menjalankan kehidupan ini. And then we say, where is it? Where is that good work? Di mana pekerjaan yang baik itu? Where is that partner in life that I've been waiting for? Where is that restoration with my mom or my dad that I've been waiting for? Di mana pemulihan itu? Where is it? Bayar bill aja susah. I haven't got a house. I'm so and so years old. Saya nggak sebutkan ya. Umurnya takutnya sensitif. Saya umur segini. Tapi saya belum punya ini, saya belum punya itu. Where's my job? Where's this? Where's that?
Kita mulai melihat, what is this raining in life? Situation happens atau does not happen. Dan kita mulai mempertanyakan God's promises. Dan kita mulai menyalahkan dan kita mulai mempertanyakan the message of His grace. What is this grace message? What is this receiving grace? It doesn't work. Grace doesn't work. So we disqualify, kita mendiskualifikasikan janji Tuhan. Karena kita melihat things does not happen. Yang lebih susah lagi when you see it happen in someone else's life. Ada orang yang testimony, wow, I met this girl 2 times. Jadi my partner in life. Semuanya cocok. Hallelujah, the grace of God in my life. Amazing. Ada perkenanan Tuhan. Mau menikah, everything paid for. Blessed in the name of Jesus. So engkau melihat, dia bilang, it works for him. Bekerja untuk dia. Bekerja untuk dia, it doesn't work for me. Dan kita semakin bukan lagi cuma mendiskualifikasikan janji Tuhan, tapi we are disappointed with God. The more we see testimonies, semakin kita melihat kesaksian dan mendengar kesaksian, semakin kita kecewa terhadap Tuhan. Because it doesn't happen to me. Amen. Does grace works? Does grace work? Kita melihat, I want you to know bahwa it is useless pertama untuk melihat kehidupan orang lain. If only I have your background. If only I have your kind of family. If only I have your kind of talent. Kalau saja saya punya rupa seperti engkau. Kalau saya punya penampilan seperti engkau. Kalau saya punya, if I have your background, you have this or that. I would be better. You are favored. I'm not favored. Engkau diperkenan, saya enggak diperkenan. Saudara, kalau saudara dilahirkan, I ask you, who are here. Saudara mau dilahirkan terpisah dari keluarga dari hari pertama? Atau saudara mau dilahirkan sebagai orang yang diperkenan oleh ayahmu. Ayahmu mencintaimu. Which one you want to be? Diperkenan oleh ayahmu. You don't want to be let go by your parents. Hari pertama karena situasi engkau terpisah dari orang tuamu. You don't want that to happen. Kita akan lihat, ini ada kehidupan Abraham. Kita akan melihat saudara, ada kehidupan saudara dari David, dari Joseph. Kita akan lihat the slide saudara. Saudara lihat. Abraham was a normal guy. Ini background dia. Tapi Joseph was a favored son. Moses was let go by the parents. Biar stay di sini ya, the slide ya. Tapi kamu ingat saudara Moses hari-hari pertama dia masih bayi, dia dipisahkan karena keadaan. Sedangkan David saudara unfavored son, ayahnya sendiri tidak memandang dia. So we all have different background. So it is useless for us to keep comparing one to another. Saudara siapa di sini yang tadi mau jadi favored son? Tadi berapa orang saudara di rumah boleh angkat tanganmu juga if you want to be a favored son, favored daughter saudara. If that's you saudara, next. Kita lihat apa kehidupan berikutnya. Joseph, favored son. Apa yang terjadi sama dia? Dia was thrown into pit, dia dijual dan dia dibuang ke sumur. Sedangkan tadi saudara yang let go by the parents, yang dilepaskan, yang terpisah dari keluarganya di hari-hari pertamanya semasa dia masih bayi. Dia jadi prince. Dia menjadi pangeran for 40 years. Jadi kalau saudara mau jadi favorite son, God bless you. If you look at somebody else, you say, I want to be like him. I want to be like her. I want to have that family background. God bless you. Karena you have been thrown into the pit, saudara. Dijual oleh saudaranya, saudara. Haleluya. Tapi saudara, kalau kita lihat David, saudara, dia unfavored. Tapi sekarang, saudara, you unfavored di family you. Tapi little that he knew, sedikit yang dia tahu, ternyata dia killed Goliath. Apa yang terjadi ketika setelah dia bunuh Goliath? Next, dia menjadi national hero. Haleluya. Kita punya different background. If only I can be a national hero like you. Kalau saya punya talent, I can fight war. Saya bisa pintar seperti engkau. Mungkin I nggak favor, tapi kalau saya bisa pintar, I will be famous. Saya akan have a lot of money. I'll be a CEO by now. I'm 35 years old mungkin. I'll be a CEO already. I'll be a national hero. I want to be like David. But next,
Sebentar kemudian saudara David become a runaway. Bosnya dia, Saul, did not like him. Gak suka sama dia. Dan akhirnya dia kena politik kantor. Tapi dia kena politik saudara kerajaan. Akhirnya dia saudara demoted saudara. Akhirnya dia jatuh saudara. So it's hard ya. Kadang-kadang kita berkata, where is God? Does grace work? Karena kehidupanku gak sama dengan dia. Kehidupanku gak sama dengan dia. It doesn't work. We cannot compare saudara. Karena every journey is different. Your journey saudara. Perjalanan saudara itu unik saudara. You will reign in life. It's God's promise saudara. It's God's promise. Tapi kalau saudara lihat kehidupan mereka. It will all make sense. Next kita akan lihat saudara. Abraham. He was just a normal guy. Who wanna be just a normal guy? The guy that nobody really know. Nobody really know. Or nobody really notice. Dia dapat promise blessing. Tapi akhirnya saudara, Abraham umur 99 tahun. Masih juga belum menerima janji. Finally kita lihat the next slide, the final slide. Abraham mendapat janjinya. Joseph jadi prime minister. Moses buried by God. The only person, satu-satunya pribadi. Dia was let go by the parents, remember bayi yang dilepaskan orang tuanya karena terpaksa. Tapi saudara di masa pemakamannya dia dimakamkan oleh Tuhan sendiri. Never before and never after that orang dimakamkan oleh Tuhan. Untuk David, dia akhirnya jadi king of the first king of unified Israel. Tapi he was born waktu dia lahir, dia unfavored, tidak diperkenan bahkan di keluarganya sendiri. Bukan hanya ayahnya, tapi kakak-kakaknya pun gak suka dengan dia. Boleh kasih lihat wajah saya di kamera? Yes, haleluya, thank you Jesus. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Dede di sini, haleluya. Giovanni, Gio, haleluya. Faithfully serving, bless you. Favored daughter, you will be thrown into pit by your sister soon, amen. I'm just joking, haleluya. Saudara, kita gak bisa, waktu kita dengar this grace message, salah satu yang bikin kita, of course saudara, keluar dari jalur, adalah when we see one another. Adalah we is favored, wah ini dapat job. Bahkan gak apply katanya tadi saya dengar kesaksiannya. Do not apply, jobnya datang sama dia. Wow, it doesn't happen to me. Saya cari 10 pekerjaan, gak ada yang datang. Saya datangi mereka pergi. You come to the office, they close down. How unfavored can I be? That's grace works. Tapi remember saudara, untuk Musa yang di let go sama Tuhan, bukan sama Tuhan, di let go sama keluarganya, akhirnya dia jadi prince. Favored son, akhirnya malah thrown into pit. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama mereka saudara. It's just that they have a different journey. You have a different journey. So today if you lost somebody, atau if you lost a job, I want to tell you bahwa God's favor is on you. I know you question this. So, saya tahu banyak di antara kita sering mempertanyakan ini, it doesn't work for me. Tapi God still favors you. Oh Tuhan masih, you will reign in life in the name of Jesus. In the name of Jesus. I know it doesn't look like that. Gak terlihat seperti itu. Where is this emotional healing? Where is this financial healing? Liberty, di mana ini semua? God still bless you and favor you. Even though keadaannya belum terlihat seperti itu. Saudara lihat kejadiannya. I want you to see this saudara. Pertama, do not compare. Tapi you see this untuk Abraham. Kehidupannya he was a normal guy. This is his life. Dia mulai biasa-biasa aja. It was an average life. Tapi dia dapat promise blessing. Kehidupannya meningkat saudara. Oh, I'm starting to reign in life. I saw God waktu orang gak berbicara. Gak pernah ada yang dengar suara Tuhan loh di zaman dia. Dia satu-satunya. Langsung saudara extra charge. Positive expectancy saudara. Alpis hope saudara. Ada hope. Tapi setelah itu dia gak punya anak. Umur 85 dia bilang what no hope. No heir, no hope. Gak ada keturunan. Terus umur berikutnya saudara akhirnya dia apa? Dia coba melahirkan seorang anak, tapi dengan cara lain saudara.
Lalu saudara umur 99, benar-benar no hope. Itu titik terendah dia. Dia bilang sama Tuhan, I'm too old for this. I'm too old for this. Tapi tahun berikutnya, Ishak lahir. He fathered Isaac. Langsung everything that he dreamt about terjadi saudara. In a year saudara. Hanya seperti itu saudara. 99 years. Tapi in a year saudara umur 100 tahun dia dapat anak saudara. That's his life. Next. Kalau kita lihat kehidupan Joseph is different. Dia favored. Tapi dia dibuang. Thrown into the pit. Dia dibuang ke sumur. Lalu dia malah jadi slave. Dia malah jadi budak. Setelah dia jadi budak. Tapi dia paling gak di favor sebagai budak. Dia di favor, ada perkenanan bosnya. Ada peningkatan. I think God is starting to work. Tapi habis itu dia dibuang lagi. Ke penjara saudara. Tapi at the end of the day apa yang terjadi sama dia? Dia jadi prime minister. Di Egypt, the second man after Pharaoh saudara. Amen. Amen saudara. Next. Tadi kita lihat kehidupan Musa. Dia mulainya udah parah. Let go by the parents. Ini mulai siapa yang mau mulainya di sini? Let go by the parents. Karena situasi saudara. Tapi saudara the next thing yang terjadi dia jadi pangeran. Langsung jadi pangeran. 40 tahun hidup enak. Whatever you want. Egypt was probably the wealthiest pada saat itu. Kerajaan paling kaya. That mean apapun yang matamu mau lihat. If you're a prince you can have it. Literally you can have anything that your eyes sees. Yang matamu lihat saudara. Amen. Tapi habis itu saudara jadi runaway, dikabur saudara. Selama 40 tahun juga saudara, jadi gembala. What is this life? Habis itu dia led Israel. Dia mengalami hal yang gak pernah dialami orang. 10 tulah dia turunkan saudara dengan satu tongkat saudara. Tapi habis itu orang Israel setelah udah keluar malah pada berdosa. Akhirnya apa? 40 tahun lagi. Di mana? Padang gurun saudara. Perjalanan Musa saudara. Tapi waktu dia meninggal dia dimakamkan oleh Tuhan. Like never before saudara. Amen. Finally tadi kita lihat kehidupan David. Dia mulainya quite low. Gak dibuang oleh orang tua no. Tapi unfavored. Gak ada yang suka sama dia di rumah. You think you have a family issue di rumah saudara? David had family issues. Nobody liked him. Saudara. Tapi habis itu dia meningkat karirnya. Dia surpass, dia melewati semua keluarganya. He proved himself, saudara. Killed Goliath, become national hero. Dia kira I made it in life. Sampai akhirnya dia menjadi pelarian juga, saudara. Tapi finally dia become king of Judah. Dan dia become a king of unified Israel. Kita seringkali kita disqualified God's promise. Karena pertama kita compare. Terus kedua karena lama. Janji Tuhan itu seringkali terjadi. Untuk Abraham 25 tahun. Untuk Joseph 13 years. Untuk Daud I think 17 years. Untuk Moses 40 tahun. Waktu dia run away jadi gembala akhirnya dia led Israel. Saudara it took time. Grace. It doesn't mean that grace doesn't work. Tapi grace does take time saudara. Tapi yang masalah kita seringkali bukan waktu. It's not about time. Tapi we are okay. Kalau kita makan waktu is okay. Tapi masalahnya toh, this is what we want. Next, this is what we want. Kita mau kehidupan kita seperti ini. It's okay to take time. Tapi we want it to be a straight line. We want to go up. And then up. And then up. It's okay to take 30 years. Asal kita boleh naik satu langkah. Naik satu langkah. Naik satu langkah. This is what we want. Tapi life is not like this. Kalau kita lihat next, this is life saudara. This is life. This is life saudara. Begitu saudara, there's ups and downs. Seringkali kita mempertanyakan, where is God? Where is grace? Di mana kasih karunia? It doesn't work. My situation does not change. Jadi saudara remember when your situation does not change saudara. Please do not compare your life to one another. Look at this graph. Look at this. Very technical hari ini ya. It's a teaching. It's a school today. Amen. Amen. Hari ini saudara melihat kehidupan seperti itu. You can't compare. It's a different journey. We have different up and down. I might not. Mungkin saya dilahirkan. Boleh kita lihat Zack juga di sini. Mungkin saya dilahirkan dengan rupa yang begitu baik. Tapi mungkin ada orang yang enggak. It's okay. You have favor differently. Engkau bisa musik. Maybe you are good at keyboard.
Tapi I'm good at singing. It's okay, we all different. Kita semua berbeda, but it's okay. Amen. Some people have 5 talent, some people have 1. But bless you in Jesus' name. Amen. Jangan bury that 1 talent. God still bless you. Amen. Boleh kita beri kemuliaan sama Tuhan. Amen. Haleluya. So do not compare one another, jangan compare. Saudara, kedua, it takes time, remember, it takes time, makan waktu saudara. Jangan secepat menyerah saudara. But I know it's not easy ya. Saya bicara gini bukan berarti easy. Karena for me, waiting, kapan ini mau jadi besar? Kapan pekerjaan ini mau jadi bagus? Kapan? Tapi lebih parahnya lagi saudara, kehidupan tuh seperti karena siapa yang di sini main saham? Beberapa anak The Cost banyak yang main saham, kemarin bikin grup. Yang kita inginkan apa? Straight line. Up, ya kan? Up, ya kan? Up, ya kan? That's what we want. Tapi kenyataannya nggak ada saham seperti itu. It's up, down, up, down, up, down, up. Gitu saudara. Terakhir to the moon. Amen. Tapi saudara, kalau saudara untuk orang-orang yang melihat, wah ini panik nih, wah udah panik nih, up and down. Seringkali kita like that, kita mau straight line. Tapi I want to tell you bahwa even though your journey is not a straight line, walaupun perjalanan saudara gak straight line sama Tuhan, but it's going up in the name of Jesus. God will bless you, you are favored, you are blessed. His promises is yes and amen in Jesus' name. It's yes and amen in Jesus' name. I'm with you, I pray for you, and I feel the same thing. Saya merasakan hal yang sama dengan saudara. Bahwa kesembuhanmu is not yet come. Satu hari you feel, oh I think God hears me. Gak ada symptom today. Tapi the next day you are weak. Your company is doing well today. Wow, orang-orang lain lagi pandemi, but my company is doing good. The next day, no sales. Oh, you feel up and down. Where is Jesus? What is this situation? Does grace work? Selalu yang kita salahkan pertama, God, amen. The message, saudara. That's grace works. Hallelujah. But I want to tell you, I understand. God understood Abraham. Waktu dia bilang, am I too old? Tuhan gak bilang, go away. Enggak, saudara. Tuhan bilang, I am El Shaddai. Malah dia berikan janjinya lebih. Dia bilang, I am El Shaddai. Aku yang akan menyediakan buat kamu. And God loves you. Tuhan tahu pergumulanmu, the ups and down. Bahwa janji reigning in life. You want it for your family. You want it for your workplace. You want it internally, your emotions. Waktu itu belum terjadi, I know you want to question. Tapi hang on there, saudara. Bertahan di situ. I pray for you. Ada today you will find rest in Jesus' name. You will find rest. Kau akan temukan ketenangan in the name of Jesus. Mungkin hari ini you're 40 years old, 50 years old. Kau punya tempat yang berbeda dengan orang, it's okay. Musa juga waktu umur 80, it was nowhere. Dia gak ada di mana-mana. Saudara, in God yang paling perlu bukan age, saudara. Bukan umur, saudara. Tapi Tuhan tahu the best timing for you, saudara. To receive what you want, what He wants you to receive in Jesus' name, saudara. Amen. 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 Does grace work? Bless you. Do not compare. It does work in Jesus' name because His promises is yes and amen. It might not be a straight line. God bless you. Through ups and downs, Tuhan ada bersama dengan saudara. It takes time. Grace takes time. Saya dengar Pastor Lian satu hari pernah bilang, grace might be a slow hand, but it's a sure hand. Grace might be a slow hand, but it's a sure hand. In the name of Jesus. Hallelujah. Do I still have time? I still have about 15 minutes, is okay? Haleluya. Tapi kita boleh stop sedikit berdoa. Saudara yang di rumah, you're waiting for restoration apapun. Pekerjaan, financial,
relationship, with your parents even. Atau internally your emotional healing, depression, stress. Satu hari kau depressed, the next day you are happy. The next day again and you're tired. Atau aku mau berdoa hari ini, can we just close our eyes? Just open up your hands, hari ini I really want to pray. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang bantu. For every one of us to reign in life. Mendapatkan kehidupan yang kelimpahan. Through ups and downs. Aku berdoa keraguan dan ketakutan kami, Tuhan yang cuci. Agar setiap kami tahu bahwa seperti Yusuf walaupun di penjara, tapi God was with him. God favor was with him. Tuhan belum tinggalkan. Tangan Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Tapi Tuhan pasti bantu. Berjalan sama kami, berikan ketenangan, pegang tangan kami, jalan dengan kami Tuhan. Agar kami enggak selalu penuh dengan ketakutan dan khawatir. Tapi kami boleh Tuhan berjalan lebih bisa lihat keindahan of the journey. Agar kami bisa smell the rose, kami bisa cium mawar itu di tengah jalan. We can smell the rose in our journey. Agar kami enggak selalu hanya lihat the destination, but we can enjoy now and today and see the beauty of this journey together with you. So bless every single person. In the name of Jesus I pray. Amen. 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 Pertanyaan kedua, does grace work? Pertanyaan kedua adalah ketika hidup kita gak berubah-berubah. Katanya grace akan membuat kita to say no kepada dosa. Tapi kita melihat kita belum berubah. Tapi seringkali lagi kita pertanyakan bukan kita yang gak berubah, orang lain gak berubah. Ini doesn't work this. This doesn't work, this message is dangerous. Pesan ini berbahaya karena orang ini gak berubah-berubah kayaknya. Tambah bahaya ini kelihatannya. Pemain bas kita. Pemain bas kita what is it? Hey, kadang-kadang we see this leader, that leader. Kita kecewa, disappointed with God, disappointed with man. Dan tetap yang kita salahkan is the message. Does grace work? Saudara perhatikan, apalagi dengan ayat seperti ini. This verse seringkali membingungkan. Someone may well say, Yakobus, you have faith and I have works. Show me your faith without the works. I will show you my faith by my works. Perlihatkanlah imanmu tanpa pekerjaan. Aku akan memperlihatkan imanku dengan pekerjaan. Next. Was not Abraham our father? Bukankah Abraham justified by works? Dibenarkan oleh pekerjaan. Wow, this is. Seluruh firman Tuhan berkata justified by faith. Tapi di ayat ini justified by works, dibenarkan dengan pekerjaan. Remember if you have one verse yang berbeda dengan ayat semua lainnya, you have to really study it. Kita harus benar-benar mempelajari. Jangan disqualify other verses, jangan diskualifikasikan ayat-ayat yang lain, tapi pelajari ayat ini dengan seksama. When he offered up Isaac, his son. Ketika dia mempersembahkan Ishak on the altar. Ishak, his son on the altar. Next. You see that faith was working with his works. Iman bekerja dengan perbuatannya. And as a result of the work, faith was perfected. Imannya disempurnakan karena pekerjaannya. Next. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness. And he was called the friend of God. Maka firman Tuhan digenapi yang berkata, Abraham percaya kepada Tuhan dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan dia adalah teman daripada Allah. Amen. Justified by works. Itu membingungkan kita. Haleluya. Saudara, ketika Abraham dibenarkan karena perbuatan, apakah karena hukum Taurat? Ini yang pertama. What does it mean by justified by works? See, you still have to listen to the 10 commandments. I want you to know, saya ingin saudara kembali kita sama-sama sadar bahwa Abraham lahir dan hidup 400 tahun sebelum hukum Taurat. 400 tahun sebelum hukum Taurat. Jadi artinya ketika dia dibilang dia justified by work, bukan berdasarkan hukum Taurat. That's number one. It doesn't mean waktu dibilang dia dibenarkan karena perbuatannya, bukan artinya dia dibenarkan karena hukum Taurat. Amen. Jadi apa artinya justified by work? Dibenarkan karena pekerjaannya, apa artinya? By faith di Ibrani 11. Abraham, when he was tested, Abraham ketika dia diuji dengan iman, offered up Isaac. Memberikan Ishak in the name of Jesus. Apakah seolah-olah ada kontradiksi yang tadi dibilang
by works. Dia di-justified by works ketika dia mempersembahkan Ishak. Karena pekerjaannya dia mempersembahkan Ishak. Tapi di Ibrani dikatakan karena iman dia mempersembahkan Ishak. Tapi there is no contradiction, gak ada kontradiksi saudara. You know why? Karena pekerjaan Abraham itu lahirnya dari iman. Pertama, it's not because of the law, bukan karena hukum Taurat. Waktu dibilang dia justified by works, it's not works of the law. Bukan pekerjaan yang lahir dari hukum Taurat. Tapi juga saudara, adalah pekerjaan saudara yang lahir karena iman. Because dia believe sama Tuhan, lahir is a fruit of faith. Buah daripada imannya. Maka dia memperlihatkan, someone may well say, you have faith, I have works. Show me your faith without works. I will show you my faith by my works. Aku akan memperlihatkan imanku melalui pekerjaanku. Jadi artinya buah daripada imannya saudara. Amen. Now, Abraham justified, dibenarkan karena perbuatan. Benar? Tadi dibilang di Yakobus. Tapi saudara lihat perbuatan Abraham yang lain. Selain mempersembahkan Ishak, ini perbuatan Abraham yang lain. Next. Dia serahkan istrinya pada Firaun. Dia ragu terhadap Tuhan. Dia menghampiri Hagar. Dia berkata, jangan Ishak tapi Ismail aja yang hidup. Dia bahkan istrinya pun juga sama, tertawa dan berbohong. Lalu dia serahkan istrinya kedua kalinya pada Abimelek. Nah maksudnya saudara, waktu Tuhan berkata Abraham dibenarkan karena perbuatannya, kenapa Tuhan gak sebutkan perbuatan yang lain? Kenapa? Next, malah ada ayatnya Tuhan berkata kepada Ishak, kepada anaknya, Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Katanya Abraham tuh perbuatannya semua perintahnya dia lakukan. Mana dilakukan? Tadi kan kita lihat. Didn't we see bahwa dia serahkan istrinya, dia ragu, dia berbohong. Saudara, karena this justification by faith bekerja dengan cara yang berbeda. Firman Tuhan berkata bahwa I will remember your sin, I will be merciful to their iniquity. Saya akan berbelas kasihan terhadap kesalahan mereka, and I will remember their sins no more. Aku akan tidak lagi mengingat kesalahan mereka. Jadi artinya Abraham yang dibenarkan karena iman, kenapa pekerjaannya bisa dipandang benar? Karena Tuhan saudara melupakan semua yang salah dan dia lihat yang benar saudara. Oleh karena itu Abraham yang kalau kita baca kejadian kehidupan dia banyak salahnya daripada benarnya. Tapi Tuhan bilang Abraham hebat. Wah dia dibenarkan, itu buah iman. Padahal dia cuma melakukan apa yang Tuhan kasih contoh. Cuma satu, offered up Isaac, bagus kata Tuhan. Tapi kesalahannya Tuhan gak sebut. Kenapa? Karena Abraham was justified first by faith. Karena iman. Artinya I will remember your sins. Kenapa Tuhan bisa pandang perbuatan baik Abraham? Karena dia ingat kesalahannya tidak lagi saudara. Indonesia salah banget kan? I will remember your sins no more. Saya ingat kesalahannya tidak lagi. Kalau remember, I will remember your sin no more. Bukan I will forget. Forget itu pasif. Di mana kunci? Aduh lupa. Tapi kalau I will remember no more itu aktif. So seperti kita lagi berkelahi dengan orang berantem, aku gak akan ingat lagi kesalahanmu. Artinya kita melupakan dengan sengaja. God's love towards you is active love. Dia bukan lupa kayak orang tua, udah lupa dosa you. Gak tahu. No, dia bilang I will remember it no more. Adalah sebuah keputusan yang aktif saudara. Dan kepada Abraham itu yang dia lakukan saudara. Oleh karena itu waktu dia lihat Abraham, dia bilang sama Ishak, dia bilang sama anaknya. Dia bilang belum. Dia bilang sama anaknya. Gio hari ini mau kasih lihat slide terus wajah saya tidak terlihat. Haleluya. Tuhan bilang sama Isaac. Ayahmu melakukan segala ketetapan. Mungkin kalau kamu adalah Isaac pada saat itu. Segala ketetapan dari mana? Nyokap dikasih ke orang lain. What's going on with this? Tapi Isaac understood. Bahwa kebenaran ini yang Abraham lakukan. Itu kebenaran
yang karena kesalahannya ditutupi oleh Tuhan. In the name of Jesus, Tuhan akan memandang kau benar. Ketika engkau memberi persembahan hari ini, Tuhan bilang itu bagus iman. Tapi Tuhan gak melihat yang salah, karena dia I remember it no more. Tapi yang benar Tuhan gak lupakan. Tuhan tetap tunjuk dan bilang itu bagus, itu buah iman, itu buah iman. In the name of Jesus. Grace doesn't work. Ketika kita ngelihat pemimpin ini, ketika kita ngelihat orang ini, pelayan Tuhan ini, nggak bekerja kasih karunia bahaya. Apalagi yang main bass tadi. Kembali kepada yang main bass. Haleluya, but we love him. It works saudara, it works. Saudara mau lihat Abraham serahkan Ishak kapan? Pertama, dia terima blessing, promise blessing. Itu waktu dia umur 75. Next, waktu dia, habis itu dia failure, dia salah, dia kasih istrinya, dia ragu, ups and downs. Akhirnya dia kasih Ishak. Next, dia kasih Ishak itu sekitar 40 tahun kemudian. Artinya saudara udah hampir 40 tahun jatuh bangun, ragu, kasih istrinya ke orang lain 2 kali. Ups and downs, ups and downs. Yang Tuhan fokuskan waktu dia kasih Ishak. Padahal 40 tahun sudah berlalu. Artinya apa? Artinya Tuhan in His grace itu sabar untuk menantikan buah dari kehidupanmu. Dan waktu kamu keluar buahnya, walaupun 25 tahun kemudian dia bilang, wow, grace works buat Tuhan. Padahal buat kita, what is 40 years later? Oleh karena itu kita sering diskualifikasi kasih karunia Tuhan. Gak bekerja. Kita lihat orang ini gak berubah, gak bekerja, gak bisa. Kita harus marahin dia. No. Untuk Abraham bekerja, tapi it did take him. Memang makan waktu buat dia 40 tahun. Jadi sabar kalau orang-orang di sekitarmu belum berubah-berubah. Apa yang dia perlu? More grace. Lebih lagi kasih karunia. Give them more grace. Waktu Abraham ragu, Tuhan pukul dia. Enggak, Tuhan datang apa? Dengan janji yang dia perbaharui. More grace, saudara. In the name of Jesus. So if you've been, kalau Abraham hidup hari ini ya, Abraham gak akan jadi pastor. Tidak ada orang, tidak ada gereja dimanapun yang bisa menerima Abraham jadi pastor. Percaya apa tidak percaya? Jangankan jadi pastor, jadi worship leader saja tidak layak. Dengan semua kesalahan dia, berbohong, biar istrinya diambil orang lain, gak boleh worship leading. Pasti. Ragu sama Tuhan, menghampiri Hagar, udah pasti gak boleh apa? Gak boleh jadi sel leader. Abraham gak layak jadi siapa-siapa. Kita akan pertanyakan keselamatan Abraham. Kalau Abraham masih ada. But he is a father of faith. Karena apa? Karena Tuhan sabar. Tuhan tahu Abraham akan berubah. Dan Abraham akan rela berikan segalanya sama Tuhan. Tapi bukan waktu dia umur 85. Bukan waktu dia umur 95. Tapi waktu dia umur hampir 120 tahun. Akhirnya dia kasih Ishak sama Tuhan. Tapi Tuhan sabar, grace takes time. Jadi daripada kita terus mempertanyakan orang lain dan kehidupan kita, receive this grace. Bahwa grace itu love is patient. Kalau Tuhan berkata God is love, hal pertama yang kasih lakukan, love is patient. Kasih itu sabar. So if you haven't changed for 1 year, nggak berarti the grace of God doesn't work. Tapi grace is taking its time. Karena grace sedang ubahkan yang paling dalam. In the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Will you reign in life? Yes. Tadi mau bilang ya, mau bilang yes. Jadi yes. Gitu. Yes. Akan makan waktu 2 tahun? I don't know. Maybe 13 years. Maybe 17 years. God forbid. 40 years kayak Moses. Tapi grace all the same. You will reign in life. In the name of Jesus. Your situation will change. Yes. Your emotional healing will come. Yes. Give God, izinkan waktu dalam kehidupanmu. Karena Tuhan belum tinggalkan. Dan Tuhan tidak kenal tidur dan tidak kenal lelah. Dia sedang bekerja di dalam kehidupanmu.
How about sin? How about dengan dosa-dosa? It doesn't work sama orang lain. Hey, orang lain itu bukan urusan kita. Kehidupan kita juga saudara. Dosa-dosa Tuhan yang lagi cuci. Tuhan yang cuci. Give time. 10 years later waktu saudara serahkan Ishak sama Tuhan. Saudara gak akan kasih karena takut. Saudara akan kasih karena yakin Tuhan pasti gantikan Ishak. By faith Abraham offered Isaac. Akan ada kemurnian. When you do what you do, akan ada purity. That's how grace works. That's why it takes time. In the name of Jesus. Di tengah-tengah itu, apa yang saudara harus lakukan? For if by the trespass, di ayat yang terakhir. For if by the trespass of one man Adam, death reigned through that one man. How much more will those who receive God's abundant provision of grace will reign in life. Artinya apa dia bilang? Kamu harus terima apa? God's abundant provision of grace. Harus terimanya kelimpahan kasih karunia. Artinya kalau belum nih, mungkin apa? Kurang lagi. More grace and more grace. And then you shall receive life in all its abundance. In the name of Jesus. Saya panggil worship team untuk masuk ke dalam. Haleluya church. Let me recap that a bit ya, oke? Artinya hidup yang berlimpah. Bukan artinya hari ini. Maksudnya apa hidup? Ayo udah hidup. Artinya akan ada restoration. Your relationship with God, your relationship with one another, hubungan saudara dengan yang lain. Emotional healing di dalam pikiran dan hati saudara. Pekerjaan semuanya Tuhan buat baik adanya. Tapi when? Saya gak lihat itu. Remember, jangan lihat kiri dan kanan. Do not compare. Do not compare. Saya gak diperkenan, dia diperkenan. No, you are favored. Amen. Mungkin kehidupanmu gak seperti orang lain, tapi you are favored kalau diperkenan. Hallelujah. And it takes time. When will it come? No, it takes time. Biarkan Tuhan bekerja pada waktunya, akan indah. Amen. And mungkin itu gak straight line. Gak naik, saudara. No. Maybe there's ups and down. Tapi Tuhan akan kerjakan yang terbaik. Agar saudara sampai di tempat tujuan yang baik. Amen. Amen. God loves you so much. Saya persilakan the worship team. Amen. Grace works even in your situation. In Jesus' name. Bagaimana dengan perubahan hidup? Does it work? It does work, saudara. Ada perubahan juga. Maybe it takes 10 years untuk orang ini. Maybe it takes 20 years untuk orang ini. Tapi buah kasih karunia akan tumbuh pada musimnya. Dan buahnya akan manis, saudara. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jangan pukuli dirimu karena engkau belum berubah. Apalagi jangan pukuli orang lain karena dia belum berubah. Tolong jangan. Tapi saudara, let grace mengerjakan hasilnya in its season. In the name of Jesus. Bless you, bless you, bless you.